Tapi kalau bandarnya koret gitu, bukan koret ya, bokeh gitu ya, itu pasti nggak akan bertahan lah ya. Yang ada malah ngambil uang deposit gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi penghasil uang yang banyak di request teman-temannya oleh teman-teman subscriber saya. Bang, tolong dong review aplikasi ini, lagi rame katanya ya. Aplikasinya ya ini teman-teman, Yagol ya. Dan sama-sama kita ketahui juga bahwa Yagol itu sebetulnya saya males teman-teman ya mereviewnya, karena Yagol itu ya aplikasi untuk taruhan bola gitu ya, judi online, skor bola gitu lah, tebak skor bola. Nah tapi menarik teman-teman di Yagol ini ya. Menariknya kenapa? Karena ada yang namanya break even ya. Seperti apa aplikasinya, simak terus videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, di sini saya sebelumnya sudah mendaftar teman-teman ya, tapi saya tidak main karena saya sudah tidak main judi gitu. Dulu waktu sekolah SMA sampai perguruan tinggi itu saya masih main judi. Perguruan tinggi semester 2 itu zaman jahiliyah ya. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah tidak bermain judi lagi teman-teman, khususnya tebak skor bola ya. Bermain tebak skor bola saya sudah enggak lagi teman-teman. Jadi saya lebih menikmati pertandingan sepak bolanya sekarang ya. Sini saya juga baru pulang main futsal, terus karena sekarang ini saya hari itu ya, tadi habis nonton MU gitu, kebetulan kalah sama Aston Villa di kandangnya. Wah, si Bruno parah banget tuh, najong lagi nendang penaltinya, aduh parah lah. Kenapa nggak Ronaldo sekalian gitu ya. Jadinya tuh kiper Aston Villa jadi goyang-goyang gitu ya, meledek si Martinez ya. Oke, itu selingan saja teman-teman, MU kalah ya 0-1. Nah jadi di sini adalah apa ya, ini beranda dari website Yagol. Sebetulnya ada aplikasinya ya, disuruh download juga bisa ini ya. Nah di sini di apa ya, disuguhkan dengan dua opsi teman-teman ya, hanya dua opsi. Di sini ada anti korek skor dan korek skor. Nah bagi yang nggak tahu anti korek skor, tapi kalau yang suka main judi ya pasti tahu lah istilahnya ya. Biasanya kan banyak tuh istilah, tapi di Yagol ini permainannya cuma anti korek skor dan korek skor sepenglihatan saya gitu ya. Entah apa ada sistem lain, nggak tahu, saya nggak menemukan ya. Apakah ada under, over under, terus handicapnya gimana, terus ganjil genap apakah ada gitu kan, biasanya suka ada. Saya masih ingat istilah-istilah tebak skor bola itu teman-teman ya, pur atau gimana lah gitu ya. Tapi di sini saya cuma menemukan anti korek skor dan korek skor ya. Oke, anti korek skor itu ya kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya, itu anti skor benar ya, anti skor yang benar. Jadi kalau nggak salah gitu ya, justru skor yang salah yang dapatnya gitu ya, gitu kalau nggak salah gitu. Mohon maaf nih, saya agak-agak lupa lagi nih. Anti korek skor itu kayak gitu, kalau nggak salah skor yang benar justru salah gitu ya. Gimana ya maksudnya, skor yang benar justru kalah gitu ya. Anti korek skor itu yang salah nebak skor biasanya yang menang gitu kalau nggak salah gitu ya. Mohon maaf nih ya, tapi itu nggak terlalu penting juga sih ya dalam pembahasan ini, karena kalau yang suka judi sudah paham lah pasti istilahnya. Dan yang korek skor ini ya, itu wajib mutlak kalian harus menebak skor dengan benar. Misal 2-0 2-0 gitu ya, 1-0 1-0. Kalau seri misal 6-6 misal kayak gitulah ya, harus tepat. Nah kalau anti korek skor itu anti skor benar gitu ya. Jadi skor yang
tebakan kita salah juga bisa profit gitu. Kalau nggak salah sih ya, lupa karena sudah lama saya nggak tebak-tebakan skor ya, dulu zaman jahiliyah ya. Oke, di sini saya anti korek skor dulu. Lihat ya, di sini ada yang saya pilih yang Barcelona versus Levante ya. Oke, saya klik. Nah, di sini nggak usah saya jelaskan ya, yang taruhan FT HT itu kan full time half time ya, setengah main dan waktu habis ya, gitulah ya, nggak usah lah saya jelaskan, itu kelamaan. Nah, di sini ya ada 00 2,45% penghasilannya, 0,1 2,1 2,17% dan yang lainnya. Nah, di sini ini harus gimana ya? Ini masih nggak aman teman-teman ya. Kalau kalian nebaknya di sini yang 00, 01, 02, 03 gitu ya, 040 gitu ya. Ini masih ada kemungkinan, bukan kemungkinan ya, pasti ada loss gitu ya, ada kalahnya ya. Tapi teman-teman, kalau yang di Yagol ini ada yang namanya 44 itu break even yang profitnya dikit juga sih, ini 0,75%. Nah, nggak tahu nih di break even ini apakah kalau kita pasang gitu ya, taruhan di 44 yang break even ini, apakah nantinya kalau kita, ini kan anti korek skor. Nah, apakah kalau nanti milih 44 yang break even itu uang kita yang dipertaruhkan akan stabil? Maksud stabil itu enggak berkurang, enggak bertambah gitu ya. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu ya bukan judi gitu. Apakah mungkin kalau kita loss tapi uang kita masih ada sebagian gitu? Apakah seperti itu? Silahkan kalian yang tahu komen saja ya. Apakah ini dijamin nggak akan kalah, tapi kita akan dapat profit 0,75%? Apakah seperti itu? Saya nggak terlalu tahu ya yang break even ini. Yang jelas di Yagol ini banyak yang membahas bahwa yang 44 ini adalah posisi aman gitu ya. Intinya posisi aman, kita nggak terlalu takut kehilangan uang yang dipertaruhkan gitu. Tapi kalau untuk judi, tebak skor bola gitu ya, judi kan ada menang ada kalah gitu kan ya, tebak-tebakan. Kalau kita cari aman, itu namanya bukan judi dong ya, bukan judi lah. Kalau judi itu kan menang kalah gitu, kalau nggak menang ya kalah gitu ya, loss profit gitu aja ya. Tapi kalau ini di Yagol ada break even 44 yang katanya itu lebih aman gitu. Buat apa gitu kan kita main judi, taruhan tebak skor bola, tapi nggak mau kehilangan duit? Itu kan penjudi amatir gitu ya, tukang judi bola pemula biasanya. Tapi di sini Yagol ini agak unik juga dengan adanya break even itu. Apakah mereka menyasar penjudi tebak skor bola pemula gitu kan ya? Itu saya nggak tahu, tapi feeling saya sih gitu teman-teman ya. Oke, yang break even itu ya kalau menurut saya mereka menyasar apa ya disebutnya, calon-calon penjudi gitu kalau menurut saya gitu ya. Mereka yang ingin yang bukan calon sih, gimana ya nyebutnya, mereka menyasar orang yang penjudi, tukang judi pemula yang masih ragu gitu ya, masih ragu, takut kehilangan duitnya gitu. Sedangkan kalau mau judi ya pur saja gitu ya, main saja, jangan mikirin menang kalah gitu kan, tebak-tebakan gitu. Nah, kalau di Yagol ini feeling saya menyasar ke orang-orang yang ragu dalam ikutan judi gitu ya. Misal kayak gini, misal si A ya, misal si A nih, bro, misal kayak gini, bro, ikutan tebak skor bola ya,
gitu misal ya, kata temannya misal enggak, takut kalah gitu kan. Itu umumnya yang kalau kita ngajak orang yang nggak suka judi kan kayak gitu ya, mereka ragu gitu ya. Tapi kalau orang menawarkan jago pasti seperti ini, bro, misal ikutan tebak skor bola yuk dia gol, enggak misal ya, takut kalah, tenang aja bro, kalau dia gol itu ada break even, jadi 4-4, jadi kalau loss pun kalah pun kita masih bisa profit atau uang kita masih aman, mungkin kayak gitu teman-teman ya. Dan itu menurut saya bahaya juga gitu ya. Bahayanya kenapa? Karena akan bermunculan lah tukang judi pemula baru gitu ya. Sedangkan kita ketahui bahwa judi itu kan nggak baik teman-teman. Meskipun saya pernah gitu ya, pernah bermain tebak skor kayak gini, mau manual ataupun online gitu ya, mau offline mau online gitu, pernah gitu teman-teman ya. Dan istilah-istilahnya masih hafal saya ya. Ada over under, ada handicapnya apa gitu kan ya. Terus bahkan ada yang namanya kayak jalan gitu ya, di ganjil genap juga ada itu teman-teman ya. Ada fur, terus seperempat, papak apalah gitu, masih ingat saya teman-teman. Itu zaman jahiliyah ya, itu zaman saya sekolah dulu lah ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah nggak pernah main yang berkaitan dengan judi gitu ya. Nah di situ teman-teman ya, feeling saya tentang break even yang ada di Yagol. Nah kalau yang correct score itu kalian wajib menang ya, seperti ini tampilan correct score ya. Itu kalian harus tepat ya, harus tepat milihnya gitu. Misal kalian pilih yang ini, ada kesebelasan Hibernian versus Saint Johnstone ya, Liga Skotlandia Premiership ya. Misal kalian pilih Hibernian 1-0. Nah ya, itu harus tepat. Misal kalian pilih, pokoknya harus tepat yang correct score itu, skor benar ya. Nah di sini juga depositnya di Yagol itu minimal 100.000 gitu ya, hanya ke BCA ya. Kalau bank, nama perusahaan, nama orang yang kita kirimi saldo top up, biasanya judi itu kan banyak sekali adminnya gitu, nomor rekeningnya bisa berubah-ubah juga gitu ya. Nah, yang saya temukan di sini ada bukan fitur, menu undang teman ya. Nah, ajak teman di sini. Menu ajak temannya itu ada 3 kedalaman, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Keuntungan hadiah uang. Member Yagol bisa mendapatkan hadiah agen berlevel 3. Bisa memperoleh proporsi hadiah uang disesuaikan dengan level agen gitu ya. Level agen tim. Nah di sini seperti ya, ini saya melihat ada indikasi ponzi-nya gitu ya. Ponzi-nya 3 kedalaman gitu ya. Ponzi itu nggak harus 5 sampai 10 kedalaman, enggak, 3 juga banyak yang dipakai di aplikasi money game Ponzi yang sudah kabur. Contohnya Promo Together ya, Bali Tugas, terus Run Main yang kripto itu, terus Senda Media, terus Kameto, itu kan pakai 3 kedalaman seperti ini. 10, 8, 4% teman-teman. 10%, 8%, 4%. Nah, mendapatkan penghasilannya dari mana? Ini ada keterangannya ya, perhitungan pendapatan. Pendapatan hadiah uang sama dengan pendapatan anggota dari pertandingan tunggal. Jadi kalau kita ngajak teman gitu ya, satu orang, dan teman yang kita ajak mengundang lagi, dan terus seterusnya seperti itu sampai ke bawahannya, itu kita mendapatkan 10% dari keuntungan anggota atau teman yang kita ajak gitu, kalau teman yang kita ajak menang, mungkin seperti itu. Dan ini jelas feeling saya ini indikasinya money game Ponzi teman-teman ya, ada Ponzi-nya gitu ya. Nah karena kita mengundang teman bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah ini penjelasannya juga ada, silakan kalian baca saja ya. Nah maksud Ponzi 3 kedalaman itu seperti ini teman-teman ya.
Nah, contohnya seperti ini kalau di aplikasi money game Ponzi yang biasa gitu ya. Itu ini skema Ponzi 3 kedalaman contohnya ya. Offline atau leader kalau di aplikasi money game Ponzi biasa. Nah, kalau di Yagol ini disebutnya agen gitu kan, judi ya, agen judi gitu. Nah, di sini contohnya seperti ini teman-teman ya. Upline leader yang pertama mengundang gitu ya. Yang A itu yang pertama diundang. Nah, jadi si yang A ini ya downline atau bawahan pertama dari si leader. Nah, yang B itu downline atau bawahan si A. Nah, yang C itu downline bawahan si B. Nah, gitulah teman-teman ya, A, B, C gitu. Nah, di sini mirip dengan Yagol juga gitu ya. Dari Yagol kan keterangannya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini penjelasan agen ya. Member yang diundang oleh Anda secara langsung akan menjadi agen level 1 milik Anda. Member yang diundang oleh agen berlevel 1 milik Anda akan menjadi agen berlevel 2 milik Anda. Dan agen berlevel 3 dilakukan dengan cara yang sama seperti yang nomor 2. Ya, maksudnya seperti ini. Kalau kalian mengundang satu orang, anggaplah si agen nomor 1 gitu ya. Nah, si agen nomor 1 itu ngajak lagi satu orang. Nah, yang orang yang ini, yang kedua yang diajak si agen nomor 1 ini adalah disebutnya agen nomor 2 Anda. Yang pertama kali mengundang. Nah, ketika orang yang kedua ini mengundang lagi satu orang, itu adalah agen nomor 3 Anda. Nah, misal kayak gini lah. Ini Anda ya, ini Anda. Nah, Anda tuh mengundang teman yang ini misal ya, si ini ya. Nah, orang ini kan Anda ya, ingat ya, ini Anda. Ini Anda mengundang orang ini. Nah, orang ini mengundang orang ini. Nah, si orang ini adalah agen nomor 2 Anda gitu ya. Nah, ketika agen nomor 2 Anda ini mengundang lagi satu orang teman, nah, orang ketiga ini agen nomor 3 Anda. Gitulah sistemnya ya. Kalau yang paham Ponzi pasti tahu lah ya. Nah, kalau benar ini ada sistem skema money game Ponzi, selain judi juga berbahaya teman-teman ya. Judi itu kan berbahaya ya, bisa membahayakan ya keuangan juga gitu kan. Yang suka judi itu kan jual apapun demi bertaruh gitu kan. Dari judinya saja itu sudah tidak baik ya, berbahaya. Apalagi kalau benar ini indikasi, tapi saya agak yakin ini indikasi money game Ponzi karena skema Ponzi-nya sama teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini dan seperti ini. Bawaan 1 2 3 ini contoh skema Ponzi 3 kedalaman teman-teman ya. Nah, kalau misalkan Yagol ini ada sistem atau skema Ponzi-nya itu agak tambah bahaya juga gitu ya. Karena apa? Karena di Yagol ada yang namanya break even ya. Itu untuk taruhan yang aman mereka bilang ya. Banyaklah yang review bilang kalau mau aman di break even gitu ya. Break even meskipun profitnya kecil, setidaknya uangnya bisa aman gitu, enggak kalah-kalah amat lah gitu. Enggak tahu lah maksudnya. Break even itu apakah kalau kalah itu masih ada kembaliannya gitu, enggak pur kalah. Misal kalau kita taruhan 1 juta enggak pur kalah 1 juta, atau kalau break even itu enggak menang enggak kalah di tengah-tengah gitu kan ya. Itu mungkin ya kalau seperti itu. Atau kalaupun kalah kita akan dapat profit 0,75%. Atau ya di break even itu nggak menang nggak kalah tapi kita dapat profit gitu. Saya nggak tahu itu sistemnya gimana teman-teman, silakan komen saja di bawah. Itu tidak terlalu penting juga teman-teman ya, karena yang saya bahas ini adalah ada break even dan terlihat ada skema Ponzi gitu ya. Ini sepertinya Yagol ini menyasar ya, seperti yang di awal tadi saya bilang, menyasar calon-calon
tukang judi yang ragu gitu ya, tukang judi bola yang ragu seperti itu. Karena adanya break even dan undang teman ada 3 kedalaman agen gitu ya, ini bisa saja teman-teman ya, orang yang menggunakan Yagol ini nggak fokus ke judinya gitu, nggak fokus ke judi tebak skor bolanya, dia fokusnya ke undang teman gitu. Misal lah deposit sih deposit, misal ambil kata 100.000 minimal, cari aman gitu ya, yang kecil aja dulu 100.000 atau berapalah itu kan tadi deposit minimal 100.000 tapi bisa 45.000 ya. Misal ikutan saja deposit misal 100.000, ikutan yang break even 44, itu kan katanya aman tuh, aman, uang taruhan kita aman. Entah bagaimana sistem yang disebut amannya itu, saya nggak tahu. Yang jelas banyak yang bilang kalau break even yang 44 itu aman gitu ya, nggak kalah amat lah atau gimana lah itu ya, silahkan kalian yang tahu jawab sendiri. Nah, takutnya orang bermain di Yagol ini mereka kebanyakan main break even. Apakah break even itu di waktu, ada masa waktunya, misal 1 bulan adanya break even, nah kesananya pure real is judi gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Tapi kalau selamanya ada break even itu bahaya juga teman-teman ya. Bahayanya apa? Karena orang-orang mungkin ya, karena ini kan masuknya ke aplikasi penghasil uang, biasanya kan yang membahas judi, ngerumus togel atau slot atau togel Hong Kong gitu ya, terus Singapura atau apalah togel kayak gitu kan, ini judi ya. Itu kan kadang ada juga judi bola ya, itu kan masuknya ke ranah judi, beda-beda kategori gitu. Nah, kalau Yagol ini banyak YouTuber ya, channel-channel yang suka review snack video, review money game ponzi, itu ikutan nge-review gitu. Jadi masuknya nanti ini bisa masuk ke aplikasi penghasil uang yang sudah umum gitu kan beda. Kalau judi sih bukan aplikasi penghasil uang gitu ya, aplikasi penghasil uang yang umum di kalangan kalian semua masyarakat gitu ya. Nah, ini masuknya ke sana gitu ya, masuknya ke penghasil uang gitu. Enggak kan, pasti kalian paham lah, ada juga kan channel yang khusus untuk membahas judi, misal togel lah seperti itu ya. Ada, saya lihat ada rumus togel Hong Kong apalah gitu ya. Dan jarang yang punya channel yang suka nge-review money game ponzi sekalipun, atau aplikasi gratisan seperti snack video, clip, claps, hello, like it, itu jarang mereview aplikasi judi gitu ya. Tebak skor bola jarang lah gitu. Apalagi, tapi ada yang mungkin tebak skor warna ya, seperti 55 well itu kan ada juga. Nah, di sini teman-teman ya, yang saya takutkan seperti itu. Jadi orang yang menggunakan Yagol itu enggak fokus ke judinya gitu ya. Jadi tidak terlalu main judinya gitu, karena adanya break even, mereka cari aman. Tapi di sisi lain prediksi saya gitu ya, orang yang ikut Yagol ini kebanyakan ngundang teman gitu, karena ada persentase 10%, 8% sampai 4% gitu kan, 3 kedalaman agen. Mau nggak mau ya itu mirip Ponzi teman-teman ya, tadi skemanya sudah saya perlihatkan, itu mirip sekali 3 kedalaman seperti itu. Dan yang saya takutkan seperti itu. Jadi orang yang bermain Yagol ini nggak fokus ke judinya. Jadi orang yang nggak bisa judi, nggak ngerti judi tebak skor bola juga bisa main gitu. Itu yang bahaya teman-teman ya, karena yang nggak ngerti tebak skor bola, apalagi istilahnya ya over under, terus korek skor, anti korek skor, itu saja nggak ngerti, tapi mereka bisa ikut main dengan memilih yang 44 break even itu teman-teman ya. Itu yang saya takutkan, karena mereka kalau ada ajak undang teman seperti money game ponzi, mereka akan fokusnya ke ajak teman. Oke lah, mereka bermain di Yagol, tapi mereka setiap main itu pakai yang break even. Jadi katakanlah aman gitu ya, nggak kalah amat gitu ya.
Nah, di sisi lain mereka banyak mengundang teman. Ketika teman yang mereka undang itu melakukan tebak skor dan menang, kalian akan dapat 10% dari agen 1. Kalau agen 2 menang, kalian akan dapat 8% gitu kan. Kalau agen yang ketiga itu menang, kalian akan dapat 4% dari penghasilan agen-agen kalian yang kalian undang. Itu menurut saya bahaya gitu ya. Bahayanya seperti itu tadi ya, sudah saya katakan. Jadi yang nggak ngerti tebak skor bola, judi bola, itu bisa ikutan dengan tujuan mengundang teman dan mainnya nggak terlalu ke judi-judi amat gitu kan. Kalau judi kan nggak ada lah, saya yakin kalau yang pemain judi yang pro gitu, yang akut gitu ya, itu nggak mungkin mereka mikirin cari aman aja nih, break even cari aman gitu, nggak mungkin lah gitu ya. Tapi kalau yang pemain judi beneran gitu, mereka udah siap, kalau nggak loss ya profit, kalau nggak profit ya loss gitu ya, kalau nggak kalah ya menang. Tapi Diagol ini dengan adanya break even, mereka itu seolah-olah yang nggak suka judi atau yang masih ragu judi tebak skor bola, ayo loh kesini ke Diagol. Diagol aman untuk pemula gitu. Jadi kalian nggak takut kehilangan judi gitu ya, nggak takut kehilangan duit kalau taruhan gitu. Itu kan bukan judi gitu ya, bukan judi kalau yang seperti itu teman-teman ya. Dan saya pikir bahayanya di sana gitu, karena ada sistem ajak 3 orang teman ya. Ini prediksi saya ya, karena sistem undangan atau ajak temannya itu seperti Ponzi yang 3 kedalaman gitu ya, yang 3 kedalaman dan persentasenya 10, 8 sampai 4% dari total pendapatan orang yang kalian ajak. Seperti itu teman-teman. Itu bahayanya kalau memang benar indikasi Ponzi-nya gitu ya. Kalau kalian setuju ya silahkan, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Itu prediksi saya gitu ya. Jadi saran saya yang nggak suka judi gitu ya, kalian ya jangan coba-coba gitu ya, jangan coba-coba judi tebak skor nanti ketagihan gitu kan. Bisa saja kalau kalian ikut Diagol dimulai dari yang break even, kesananya penasaran, ketagihan dan jadilah pemain judi gitu ya. Nah, dengan adanya break even dan undang teman itu, feeling saya seperti itu, orang-orang akan lebih milih break even dan memperbanyak undang teman gitu aja lah ya. Gitu aja. Kalau yang judi benerannya kan ada yang korek skor, ya udah itu aja yang memang benar, tebakan benar salah atau kalah menang tebakannya tepat nggak tepat kayak gitulah ya. Dan di Diagol ini menurut saya untuk situs judi tebak skor bola itu masih minim fitur gitu ya, minim menu gitu ya, nggak ada handicap yang banyak gitu, handicapnya nggak banyak gitu ya. Selain itu teman-teman ya, saya juga ngelihat itunya ya, tentang profil Diagolnya itu, kerja sama offline-nya di sini tertera tampilan toko taruhan offline di Filipina, terus Kamboja, terus Rusia, dan katanya mencapai kemitraan strategis dengan William Hill. Kalau nggak salah William Hill itu kan perusahaan judi terbesar ya, terkenal lah di dunia gitu ya, kalau nggak salah di Inggris, nggak tahu di mana, lupa saya William Hill itu di mana gitu ya. Yang jelas itu perusahaan judi gitu. Apakah benar Diagol itu mendapatkan atau bekerja sama dengan William Hill? Kalau bekerja sama ya meskipun judi jelek gitu ya, tapi untuk pemain judi itu bagus gitu, karena nggak mungkin nanti suatu saat kabur karena ada kucuran modal dari bandar kalau benar dengan William Hill. Nah di sini teman-teman ya kan, ini ada 4 gambar, saya coba cari salah satunya. Di sini saya pakai Google Lens ya. Di sini ada kan, di sini katanya tampilan toko taruhan offline di Rusia yang ini ya. Ini gambarnya teman-teman ya, yang ini nih.
Nah, ketika saya cari dengan Google Lens, ternyata gambar itu ngambil gambar orang lain. Ketika saya, nah ini kan sama teman-teman, hanya saja yang dipamerkan atau ditampilkan di Yagol ini di crop belakangnya, tuh kan sama kan, ada wanita yang pakai baju kuning, terus ini hanya saja yang Yagol ada stiker atau gambar Yagol. Nah di sini nggak ada, di sini sebetulnya nggak ada Yagol di sini ya. Nah itu kan sama, hanya saja di crop ya, yang di Yagolnya sama lah, itu enter namanya juga ya. Terus sama lah, kalian bisa cek di sini. Saya coba cari tahu ini gambar punya siapa gitu ya. Nah ketika saya buka, ternyata ada di situs ABC7 Chicago ya, Chicago Amerika. Tapi di dalamnya sih saya terjemahkan karena ini bahasa Inggris. Saya lihat toko ini adalah toko jackpot atau lotre, kayak gitu lah teman-teman, atau apa ya, kalau saya pas diterjemahkannya itu adalah ya toko judi jackpot ya, lotre seperti itu. Dan tepatnya ini gambar ini adalah di California. Silahkan kalian cek saja ini ya, kalian ketik di Google ini ya, silahkan. Nah ini judulnya Mega Million and Powerball 2019 How to do Jackpot ini saja, atau kalian bisa cari dengan cara Google Lens ya, seperti ini, nanti dicocokkan gambarnya ada. Nah itu adalah di California, Amerika Serikat ya, kalau nggak salah. Tadi saya sudah lupa, saya nggak screenshot ya, tadi saya sudah terjemahkan karena itu bahasa Inggris. Nah pertanyaannya, kenapa Yagol berbohong soal gambarnya gitu ya? Karena di Yagol ini dia menjelaskan bahwa yang gambar ini adalah tampilan toko taruhan offline di Rusia gitu. Kenyataannya ketika saya cari gambarnya itu hanya ditempel Yagol saja, dan itu bukan atau enggak ada sangkut pautnya dengan Yagol gambar itu. Yang kata Yagol ini adalah tampilan toko taruhan offline di Rusia, itu bukan Rusia gitu ya. Nah kalau gitu kenapa Yagol berbohong dengan gambar tersebut gitu ya. Nah jadinya saya agak ragu kalau Yagol itu memang bekerja sama dengan William Hill gitu ya. Nah untuk memastikan nih, kalian takutnya kan takut kabur, takut scam gitu kan ya aplikasi Yagol ini, kalian coba cek William Hill gitu ya. Nanti ada profil perusahaannya, adakah mitranya yang namanya Yagol gitu. Kesimpulannya gini ya, ini berdasarkan analisa saya atau sudut pandang saya. Jadi di Yagol itu bukan hanya tentang judi tebak skor bola gitu ya, bukan hanya itu, tapi ada indikasi money game Ponzi yang 3 kedalaman agen itu. Sedangkan Ponzi itu nggak harus 5-10 kedalaman, banyak kok aplikasi penghasil uang yang sudah kabur. Minkids, Run itu di bidang kripto gitu, kategorinya ya, menipunya ya. Terus Promo Together, Bali Tugas, Kameto, Senda Media itu memakai sistem yang 3 kedalaman itu teman-teman, yang tadi saya tunjukkan juga ya. Itu yang banyak digunakan oleh aplikasi money game Ponzi, yaitu 3 kedalaman gitu ya. Nah seperti itu, dan saya yakin itu memang Ponzi gitu ya, itu memang Ponzi, saya yakin gitu ya. Nah jadi di Yagol ini nggak hanya main judi tebak skor bola, tapi kita bisa mengundang orang lain untuk bermain di Yagol. Karena apa? Iming-imingnya ada break even. Jadi orang yang ragu bermain judi pasti gabung ke Yagol. Karena apa? Karena ada break even. Nah break even itu kan cari aman tuh ya. Kalau yang tukang judi bola, tebak skor bola itu kan lebih bervariatif, sedangkan di Yagol itu cuma ada anti korek dan korek skor gitu ya, anti korek skor dan korek skor. Itu nggak lengkap gitu ya. Itu masih kalau bahasa Sunda atah gitu ya, masih mentah itu aplikasi tebak skor bola. Kalau aplikasi atau website tebak skor bola itu macam parlay gitu kan, banyak teman-teman ya. Nah kalau di Yagol ini cuma ada 2 kategori, anti korek skor dan korek skor. Itu cukup simple gitu. Karena apa?
Karena bagi pemula yang baru tahu situs judi, website judi atau aplikasi judi, kalau seperti Farley ada banyak menu-menunya, ada banyak pilihan taruhannya, itu akan membuat bingung mereka. Saya yakin mereka jadi tidak berminat gitu ya. Tapi dengan Diagol ini cuma ada 2 fitur, ada 2 menu, ada 2 pilihan, anti korek dan korek skor gitu. Meskipun di anti korek banyak juga pilihan, itu kan pilihan skornya gitu ya. Ini yang saya katakan kategorinya anti korek skor dan korek skor itu kan cuma 2 gitu ya. Nah, meskipun di dalamnya banyak pilihan tebak skor, itu bukan yang saya maksud ya, bukan yang saya maksud gitu. Nah, jadi bahayanya yaitu tadi seperti yang saya katakan. Jadi orang yang nggak bisa judi, nggak paham judi, mereka bisa ikut Diagol. Bahayanya. Kenapa bisa ikut? Menurut pandangan saya, mereka mikirnya yang ikut break even gitu. Ikut break even, cari aman, tapi di sisi lain mereka mengundang banyak orang. Sedangkan Diagol sendiri menjelaskan ketika kita mengundang 3 kedalaman, 3 agen, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar loh ya. 10%, 8%, 4% dari total keuntungan. Jadi 10%, 8%, 4% itu dari keuntungan pendapatan yang orang yang kita ajak itu yang 3 kedalaman itu ya. Misal kalian ajak, misal 1 ajalah ya dulu. Misal kalian ajak 1 orang. Nah, si orang itu bertaruh tuh, menang, kalian nanti dapat 10% dari dia. Kayak gitulah penjelasan dari Diagolnya itu kan ada lah. Penjelasannya silahkan kalian baca sendiri kalau yang sudah punya aplikasi atau website Diagolnya itu. Apalagi mengajak orang yang katakanlah tidak suka judi, ragu dengan judi, awam dengan istilah judi untuk bermain judi, itu kan nggak baik juga gitu ya. Ya kalau mau judi ya cukup di kalian saja gitu, pemain judi gitu, dengan kelompok kalian sendiri. Jangan mengajak orang yang awam dalam judi bola gitu ya, istilahnya saja nggak tahu tapi mereka ikutan. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah ikut yang break even aja dan perbanyaklah undang teman gitu teman-teman ya. Itu bahaya gitu, karena kalau seperti itu yang nggak ngerti bola, yang nggak ngerti taruhan bola itu bisa ikut. Itu bahayanya teman-teman ya. Dan kalau ada yang nanya apakah Diagol ini akan scam, itu 50-50 teman-teman, 50-50 lah antara iya dan tidak. Kenapa? Karena menurut saya kalau dari tadi ya, gambar, ada salah satu gambar tadi yang sudah saya perlihatkan itu mengambil gambar orang lain. Kalau misalkan Diagol memang ada perusahaannya kayak gitu ya, kenapa ngambil gambar orang lain gitu yang ada di California? Dan Diagol dikatakan ini adalah dari toko rumah judi lah seperti itu dari Rusia kayak gini teman-teman ya. Kenapa mereka harus berbohong dengan mengambil gambar orang lain? Itu harus dipertanyakan. Terus dengan adanya pengambilan gambar milik orang lain yang nggak ada sangkut pautnya dengan Diagol, itu menjadi curiga gitu. Apakah benar Diagol ini bekerja sama, bermitra dengan William Hill? Kan jadi tanda tanya gitu. Apa mungkin gambar lainnya juga mengambil dari Google gitu kan ya. Nah, jadi kalau ada yang nanya apakah akan scam, ya ada kemungkinan iya gitu. Iya kalau mereka berbohong. Tapi kalau benar ya, kalau misalkan benar mereka bekerja sama dengan William Hill atau perusahaan judi lainnya gitu, itu saya pikir bertahan ya. Karena judi itu tergantung bandar teman-teman ya. Asalkan bandarnya nggak rugi ya, kan ada istilah rugi bandar lah gitu. Kalau bandarnya nggak rugi, ya itu akan bertahan gitu situs judi atau aplikasi judi itu. Tapi kalau bandarnya koret gitu, bukan koret ya, bokeh gitu ya, itu pasti nggak akan bertahan lah ya. Yang ada malah ngambil uang deposit gitu kan. Nah, dengan adanya bukti tadi yang saya perlihatkan bahwa Diagol
mengambil gambar orang lain yang ada di rumah judi atau rumah jackpot ya California Amerika dan disimpan di aplikasi Yagol dinamakan toko pendaftaran atau rumah judi Yagol di Rusia, itu kan menjadi tanda tanya gitu. Kenapa kok Yagol ngambil foto orang lain gitu yang nggak ada sangkut pautnya dengan Yagol? Kalian bisa cek gambar-gambar yang lainnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, bahasan saya tentang Yagol. Tadinya saya males karena Yagol itu kan judi gitu, sedangkan saya nggak main judi. Tapi itu adalah pendapat saya, itu bisa diterima atau enggak terserah kalian gitu ya, karena nggak ada yang akan nuntut saya juga di sini, apalagi judi gitu kan, judi ilegal gitu kan, nggak baik, dilarang juga. Tapi ya silahkan kalau kalian pemain judi ya cukup sampai kalian saja, jangan mengajak orang yang nggak suka judi, orang yang awam judi skor bola gitu kan, orang yang ragu judi skor bola dengan adanya break even di Yagol ini dan profit presentase ketika kita mengajak orang lain dengan tinggal kedalaman tadi ya 10%, 8%, 4%, itu jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja bahasannya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setuju nggak setuju terserah kalian saja. Yang jelas tadi itu penemuan saya tentang Yagol ya, karena ada yang menurut saya sih nggak beres ya, dari mulai break even, ada indikasi money game Ponzi, terus ketiganya ada mereka mengambil gambar rumah judi orang lain gitu, bukan Yagol, nggak ada sangkut pautnya dengan Yagol, kan jadi tanda tanya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.